warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Rahayu Ramadhani dari Prodi Manajemen kelas 232A dengan NIM 23093081110029. Di sini saya akan membuat resume mengenai materi kelompok 8 yaitu etika bisnis dalam manajemen produksi. Pengertian dan tujuan manajemen produksi. Manajemen produksi adalah proses perencanaan, perorganisasian, dan pengarahan, pengendalian semua aktivitas yang diperlukan untuk mengubah input menjadi output. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sumber daya perusahaan digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi seperti memaksimalkan kepuasan, memaksimalkan keuntungan, dan meminimalkan biaya. Manajemen produksi melibatkan pengembalian keputusan tentang bagaimana mengalokasikan sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan, dan bahan baku untuk memastikan bahwa proses produksi berjalan dengan lancar dan efisien. Ini melibatkan perencanaan kapasitas, perencanaan produksi, pengendalian kualitas, dan pengembalian keputusan lain yang diperlukan untuk memastikan bahwa proses produksi berjalan dengan lancar dan efisien. Pelaksanaan manajemen produksi. Manajemen produksi melibatkan beberapa langkah dan aktivitas yang harus diambil oleh manajemen produksi untuk memastikan bahwa proses produksi berjalan dengan lancar dan efisien. Ada beberapa alasan mengapa produksi dilakukan. Yang pertama, membuat barang dan jasa. Salah satu alasan utama mengapa produksi dilakukan adalah untuk membuat barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Ini melibatkan mengambil bahan baku, mengubahnya menjadi barang dan jasa yang siap untuk dikonsumsi, dan kemudian mendistribusikannya kepada konsumen. Dan yang kedua adalah membuat keuntungan. Alasan lain mengapa produksi dilakukan adalah untuk membuat keuntungan dengan menghasilkan barang dan jasa yang dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi dari biaya produksi. Perusahaan dapat menghasilkan keuntungan dan menguntungkan diri. Yang ketiga yaitu menciptakan lapangan pekerjaan. Produksi juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan memberikan pendapatan lain bagi pekerja. Ini melibatkan mengambil bahan baku, mengubahnya menjadi barang dan jasa yang siap untuk dikonsumsi, dan kemudian mendistribusikannya kepada konsumen. Yang keempat yaitu membantu pertumbuhan ekonomi. Produksi juga dapat membantu pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan barang dan jasa baru, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan standar hidup. Yang terakhir yaitu membantu memenuhi kebutuhan manusia. Produksi dapat membantu memenuhi kebutuhan manusia dengan menghasilkan barang dan jasa yang dapat membantu meningkatkan kualitas hidup, seperti pakaian, makanan, dan perumahan. Dalam manajemen produksi, etika bisnis adalah penting karena melibatkan mengambil keputusan yang mempertimbangkan dampak produksi terhadap masyarakat dan lingkungan. Ini melibatkan pertimbangkan faktor seperti pengguna tenaga kerja, pengguna bahan baku, dan dampak produksi terhadap lingkungan. Misalnya, perusahaan harus mempertimbangkan dampak produksi terhadap pekerja dan masyarakat lokal. Ini melibatkan memastikan bahwa pekerja diperlakukan dengan adil dan dibayar dengan gaji yang adil, dan bahwa produksi tidak merugikan masyarakat lokal. Perusahaan juga harus mempertimbangkan dampak memproduksi terhadap lingkungan. Ini melibatkan mengambil tindakan untuk mengurangi limbah dan polusi, serta menggunakan bahan baku yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Selain itu, perusahaan harus mempertimbangkan dampak produksi terhadap konsumen. Ini melibatkan memastikan bahwa produksi yang dihasilkan aman dan berkualitas tinggi, serta memberikan informasi yang akurat kepada konsumen tentang produk mereka. Baik, itulah tadi resume atau penjelasan yang bisa saya sampaikan dalam materi tersebut. Mohon maaf bila ada kata yang kurang dimengerti atau kurang dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
you know